Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hawdatil wasi'ah. Salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati min niyatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ya nur ij'alni nuram bihaqqin nur. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan sehingga saya bisa dapat beraktivitas sekaligus menyapa sahabat-sahabatku, para subscriber saya yang juga selalu setia menonton video-video saya. Apa kabar dan harapan saya kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga aktivitas kalian semua Allah lancarkan, tidak ada kendala apapun. Dan yang sakit semoga cepat sembuh, dan putra-putri kalian semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Allah jadikan anak yang soleh dan yang solehah, berguna bagi nusa bangsa, negara dan agama. Wahai sahabatku semua, tetap semangat kita untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat. Mari kita tonton video ini, nasihat dari Kiai Haji Abdullah Mukhtar. Insyaallah video ini sangat bermanfaat buat kita semua. Yuk kita tonton videonya sampai selesai. Selamat menonton. Hadirat para habaib yang saya hormati dan saya muliakan, para alim ulama yang saya hormati, dan para hadirin hadirat yang saya cintai. Alhamdulillah, puji dan puja dipanjat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa malam ini saya dari Sukabumi bisa ikut serta menghadiri haflah milad Majlis Silaturahim ke-16. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan majlis ini suatu majlis betul-betul majlis litafakkur wa tafahum fiddin, yang mana insyaallah mudah-mudahan majlis ini tambah keberkahannya, dan semua peserta dan pengikut majlis ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala golongan ulamaul amilin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, alangkah bahagianya kita sekarang berkumpul dengan para ulama, para habaib, yang mana mereka adalah pilihan-pilihan dari antara sekian banyak umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia. Dalam keterangan, wallahi ma aflaha man aflaha illa bi sahbati man aflaha. Kita harapkan diberi oleh Allah keberkahan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam keterangan hadis, kebahagiaan dan keberkahan itu akan bisa hasil dengan kita bergaul dengan orang yang bahagia. Alhamdulillah, kita hadir dari siang pagi tadi sampai malam ini di tempat ini ramai betul-betul bergema atas ilmu-ilmu agama. Dihadiri para alim ulama yang ada sekitar Tangerang, bahkan kita dengar dari luar Jawa Barat, dari Jawa Timur dan sekitarnya. Mudah-mudahan majlis ini tambah keberkahan, yang mampu menelurkan kader-kader ulama amilin yang akan membimbing umat yang akan datang. Hadirin yang saya hormati, memang dalam keterangan man raghiba alal khair nala barakatahu, hadza kalbun yuhibbu ahlal khair yudhkaru mahum wa yuhsharu mahum, wa qala Allah ta'ala fil Qur'an azim wa thaminhum kalbuhum.
harus mencintai ahli khair, ahli kebagusan, ahli orang yang dianggap mulia menurut Allah. Itu yaitu para ulama, para habaib dzurriyyah Rasulullah, dan para pengemban amanat, penerus amanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa orang yang mencintai dan bisa bergaul dengan orang-orang yang ahli khair, orang yang bahagia, akan memiliki keberkahannya. Gambarkan dalam hadis, lihat saja, jangankan manusia muslim yang memiliki iman, memiliki taat dan ibadah pada Allah, sekalipun satu binatang yang hina, anjing yang namanya dalam fikih najis mughalladhah, karena dia memiliki kecintaan terhadap ahli khair, maka bisa disatukan dan digolongkan dengan ahli khair, dan bahkan dijelaskan dalam Quran kebahagiaannya. Allah dalam Quran, wasa minhum kalbum, yaitu seekor anjing yang dia cinta kepada al khair, yang menjadikan pelopor agama dan mempertahankan kekuatan akidah Islamiyah. Jangan digerogoti akidah-akidah yang batal. Mereka menyemburkan dan membela agamanya sampai beliau berangkat ke tempat yang jauh, anjing tersebut mengikutinya. Maka karena mengikuti ahli khair, anjing itu dijadikan orang bahagia, jadi ahli bahagia juga. Dalam Quran Allah menjelaskan, wasa minhum kahbum, bahkan satu anjing walaupun najis mughalladhah bisa dimasukkan surga. Kita harapkan mudah-mudahan kita tidak jauh dari para ulama, tidak jauh dan dari para habaib dzurriyyah Rasulullah, yang mana berdoa kita mudah-mudahan di kota Tangerang khususnya jangan ada celah-celah untuk menjauhkan diri dari dzurriyyah Rasulullah. Karena jangan kita paksakan dan jangan kita anggap ringan kalau seandainya Islam sudah dipecahkan, Islam dengan Ahlul Bait, maka tentu akan memiliki kehancurannya. Karena Ahlul Bait dalam hadis adalah amanun li ahlil ardi, kama anna nujum amanun li ahlis sama. Seperti bentang adalah paku penyelamat untuk orang-orang ahli langit, dan begitu pula Ahlul Bait Rasulullah adalah juru penyelamat untuk keselamatan umat muslim yang ada di dunia ini. Oleh itu kita harapkan kota Tangerang jangan ada oknum-oknum yang sengaja memperpecah belahkan antara umat Rasulullah dengan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mudah-mudahan kita selamanya hidup dan mati, Allahumma ahyina ma'al ulama wal habaib ikram wa amitna ma'al ulama ma dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita hidup berserta para ulama, mati pun kita berserta para ulama dan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikian sahabatku yang nasihat dari Kiai Haji Mukhtar ya. Beliau sangat luar biasa. Semoga beliau selalu sehat walafiat, umur barokah, panjang umur. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, maka di like, comment, and subscribe. Dan jika tidak suka, abaikan saja. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih yang sudah menonton. Dan saya akhiri ma'assalamah fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.